biasa. Bagaimana kabar kita hari ini? Baik, Sehat? sehat, Bahagia? bahagia. Baik, luar biasa. Lalu kita kembali pada mata pelajaran PJK ya. Ya, Pak. Pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran, tentu harus kita awali dengan salah satu dari kita bisa kita dalam doa. Oh ya, oke. Oke, silakan. Kita siap berdiri. Doa sebelum kita mulai Baik, terima kasih kepada Mesin yang sudah mengantar kita dalam doa. Setelah kita doa, kita kembali awali dengan kegiatan kita ice breaking ya. Ya, Pak. Ice breaking ini satu kali dengan pemanasan ya. Sehingga masing-masing kita satu bergerak, satu arah dengan semangat yang sama sebelum kita kembali langsung belajar kita pada hari ini. Oke, mau belajar apa kan? Contoh senam, Kelompok senam, berdiri, senam. sampai misalkan salah satu dari kita, Jela, bisa Jela? Bisa, Pak. Oke, siap. Kita dalam bentuk lingkaran ya. Ya, Pak. Dalam bentuk lingkaran kita sambil bernyanyi, kemudian tegakkan sahabat ini, kemudian harus konsentrasi. Nah, dalam suasana lingkaran sambil bernyanyi konsentrasi, nanti Pak Guru sebut 4, 3, 2, 1, lalu kita bergabung dalam kelompok satu ya. Ya, Pak. Oke, siap, mulai. Jongkok senam, berdiri senam. 3. Jongkok senam, berdiri senam. Putar-putar mencari teman. Putar-putar berkeliling sambil mencari teman. Jongkok senam, berdiri senam. Putar-putar mencari teman. Putar-putar berkeliling sambil mencari Oke, 2 orang yang tidak dapat. 2 orang keluar dari barisan ya. Sudah satu kali lagi ya. Oke, lebih selamat lagi ya. Silakan, silakan. Silakan. Angkat lampunya. Silakan. Jongkok senang, berdiri senang. 3. Jongkok senang, berdiri senang. Putar-putar mencari teman. Putar-putar berkeliling sambil mencari teman. Apa? Oke, kita kembali dalam bentuk silakan. Kita semua sudah fokus, sudah konsentrasi ya. Dengan kita sudah mengawali kita punya kegiatan juga dengan pemanasan ya. Singkat waktu kita kembali dengan pemanasan sehingga saatnya sekarang kita hari ini kita dengan topik kita ya. Topik pembelajaran kita hari ini dengan aplikasi pembelajaran kembali di materi kelas 10. Masing-masing kita pasti menginginkan bahwa kita tetap Sehat. tetap bugar, maka pasti kita tetap yang betul. Untuk hari ini lebih kepada aplikasi kepada 2 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi berbagai aktivitas pembelajaran pada unsur latihan kekuatan. Lalu yang kedua, setelah kita mengidentifikasi, kemudian
tujuan yang kedua adalah kita mempraktekkan ya. Setelah kita tahu dulu mengidentifikasi bentuk-bentuk dari latihan kekuatan itu apa saja, kemudian kita mempraktekkan dari unsur-unsur latihan kekuatan kebugaran jasmani. Siap ya? Siap. Maka hari ini kita harus siap di posisi. Semua kita sudah siap, pasti kebugaran jasmani kita sebenarnya kita coba ya. Dan tujuan pembelajaran kita seperti itu, kita bagi dalam 4 kelompok ya. Kita bagi dalam 4 kelompok. Nanti kita boleh memberikan bahan ajarnya dalam kelompok masing-masing satu. Lalu kita identifikasi buatan apa saja masing-masing kelompok. Lalu melakukan diskusi ya. Setelah diskusi bisa mencoba gerakan ya. Ada sesuatu. Setelah itu baru kita siap? Siap. Kita bagi dalam kelompok. Kelompok satu dari dua kecil, yang terakhir Dela bersama. Sudah ya? Masing-masing kelompok dengan sumber bacaan yang ada, bahan ajar yang ada. Kemudian di situ ada gambar mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi gambar atau bentuk dari gerakan latihan kebugaran jasmani. Sehingga Pak Guru berikan kebebasan Anda manfaatkan ruang yang ada, lingkungan yang ada untuk bisa duduk dalam satu kelompok. 5 menit ada pelajari materinya, kemudian identifikasi dengan gambar itu apa, kemudian bisa dilakukan dalam bentuk kelompok. Setelah itu baru kita demonstrasi yang pertama atau presentasi. LKPD masing-masing satu kelompok. Nanti lembar refleksi akhir pembelajaran masing-masing kita bisa dapat satu ya. Silakan Pak Guru berikan ruang bebas tapi jangan terlalu jauh ya. Satu di sana, satu di sini, pokoknya dalam. Silakan. Oke, silakan. Bergerak lebih cepat. Oleh punya berpoin kan? Oh, ambil. Oke, silakan. Menit. Masing-masing kelompok kita menyimak itu ya, dengan bahan ajar yang Pak Guru sudah bagikan di setiap kelompok. Kemudian kita menentukan atau mengidentifikasi gambar yang ada yang kita dapat di masing-masing kelompok. Itu di situ ada setiap pertanyaan, apa nama gerakannya, kemudian tujuan dari gerakan itu untuk apa, kemudian yang terakhir langkah-langkah pelaksanaan itu seperti apa. 5 menit bisa untuk mengidentifikasi gambarnya? Bisa kan 5 menit? Oke, 5 menit ya. Kita sepakat 5 menit. Setelah itu 5 menit berikutnya kita boleh mencoba di masing-masing kelompok. Lalu kita hadir untuk bisa masing-masing bisa presentasi.
kerjasama, tanggung jawab, ya, disiplin dalam bentuk kelompok. Sudah tujuan ini apa? Oke, lagi 3 menit ya. 2 menit sudah berlalu, lagi 3 menit. Kita mencoba mengidentifikasi bentuk-bentuk latihan dari aktivitas kebugaran jasmani, yakni pada latihan kekuatan. Kita dibagi dalam 4 kelompok. Masing-masing kita coba bisa bergerak dengan lebih cepat. Kerjasamanya dalam bentuk kelompok juga dibangun. Ya.
selesai ya? Oke, siap. Luar biasa. Tadi kita 4 kelompok. Pak Guru mau tanya dulu ya. Di kelompok masing-masing dengan kasih gambar yang pertama. Kepada kelompok kita ini gambar apa? Kekuatan otot punggung. Jadi di sini namakan kelompok punggung ya. Kelompok punggung. Di Jela kekuatan otot lengan. Ini kelompok push up. Betul ya? Di Osin kekuatan otot tungkai. Kelompoknya tungkai ya. Di Apeng kekuatan otot perut dengan latihan sit up. Oke, kelompoknya sit up. Masing-masing kita sudah mampu mengidentifikasi gambar yang sudah ada dengan menggunakan bahan ajar yang ada. Maka kesempatan yang berikut, kesempatan kita yang berikut, di masing-masing kelompok sudah ada lembar kerja kelompok ya. Lembar kerja kelompok sudah ada. Coba masing-masing kita, tadi kita sudah bekerja masing-masingnya. Kita mau kelompok mana yang persentase lebih dulu? Kita sepakati. Apakah dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 atau kita dari 4 ke 1? 1 sampai 4. 1 sampai 4. Oke, 1, 2, 3 dan 4. Oke, kita semua masing-masing bisa melihat. Kita mulai dari kelompok 1. Karena sebentar nanti 4 gerakan ini kita semua bisa melakukan. Langkah-langkah yang seperti apa, pelaksanaan seperti apa itu kita coba masing-masing perhatikan. Pak Guru berikan kesempatan kepada kelompok 1. Cepat, silakan berdiri, lalu bisa menyampaikan hasil diskusi untuk bisa didengarkan oleh sesama. Siap, masing-masing kelompok bisa arahkan pandangan kita ke kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 dipersilakan. Apa bentuk latihan ini? Bentuk latihan ini adalah kekuatan otot punggung atau bengkok. Apa tujuan melatih kekuatan ini? Melatih kekuatan otot punggung. Langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, tidur telungkup, kaki rapat dan kedua tangan berpegangan di belakang kepala. Langkah kedua, angkat badan dengan dada tidak menyentuh lantai. Posisi kaki tetap masih menyentuh lantai agar kedua kaki tidak bergerak. Angkat badan dengan dada tidak menyentuh lantai, posisi kaki tetap masih menyentuh lantai. Agar langkah ketiga, kedua kaki tidak bergerak, pergelangan kaki bisa dipegang oleh teman. Langkah yang keempat, lakukan latihan ini berulang-ulang disesuaikan dengan irama hitungan selama 30 menit. Detik. 30 detik ya. Apa yang Anda pahami tentang kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembenahan fisik yang diberikan kepada dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan
kebugaran yang berlebihan yang berarti menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Manfaat dari kebugaran jasmani adalah menurunkan risiko kanker tertentu, melindungi, membuat awet muda, membuat anak-anak selalu aktif. Latihan kekuatan apa yang kamu pilih, tulislah langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama, langsung gue praktik. Tidurlah telungkup. Tidurlah telungkup. Ya Kak, maka ambil posisi apa memang? Oke. Silakan. Ya. Oke. Ya, perhatikan ya masing-masing kelompok, silakan. Oke, cukup. Itu dari kelompok satu ya. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Iya. Oke, kelompok satu. Ah, siap. Terima kasih untuk kelompok untuk kelompok dua kita masing-masing di sini. Silakan kelompok dua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembenahan fisik yang diberikan kepadanya dalam kehidupan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Manfaat kebugaran jasmani: menurunkan berat badan dan mencegah obesitas, mencegah penyakit jantung, mencegah dan mengatasi penyakit diabetes, meningkatkan kualitas hormon, menurunkan tekanan darah tinggi. Tulis unsur-unsur kebugaran jasmani: kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelentukan, kelincahan, keseimbangan, latihan koordinasi. Kami dari kelompok 2 mendapatkan kegerakan kekuatan otot tungkai. Langkah-langkah: 1. Berdiri menghadap ke arah bangku yang akan digunakan untuk turun naik. Setelah ada aba-aba fluid, naiklah ke atas bangku kemudian turun kembali. Pada waktu melakukan turun naik, salah satu kaki harus menempel di atas bangku atau di lantai, tidak boleh melakukan gerakan melompat ke atas atau ke bawah. Oke, baik. Untuk kelompok OSIN, karena kita di lapangan tanpa bangku, maka latihan kekuatan otot tungkai itu kita boleh dengan squat jam ya. Nah, maka salah satu dari kelompok ini OSIN bisa mencoba gerakannya, silakan. Masing-masing kelompok perhatikan. Oke, mulai, siap. Ya. Nah, itu adalah bentuk dari latihan untuk melatih kekuatan otot tungkai ya. Oke, siap, cukup. Kita tepuk tangan untuk kelompok OSIN. Oke, kelompok OSIN silakan kembali di tempat duduk. Baik, kita sudah dalam kelompok masing-masing, kita presentasikan, kita masing-masing sudah melihat ya. Maka hal yang berikut, masing-masing kita sudah bisa melakukan atau mencoba gerakan dari latihan kekuatan. Itu ada empat ya. Ada latihan kekuatan otot tungkai, ada latihan kekuatan otot perut, lalu ada apa yang? Setelah otot perut ada otot bonggo. Lalu yang terakhir ada latihan kedua, pembuatan kedua otot lengan. Untuk itu kita dalam 4 pose. Pose pertama kita dengan squat jam, atau untuk kita melatih otot, latihan kekuatan otot tungkai. Pose yang kedua push up, pose yang ketiga sit up,
Kemudian pos yang terakhir itu ada backup. Berarti kekuatan otot punggung. Jadi masing-masing kita bergerak semampunya kita, sesanggupnya kita dalam pos masing-masing kita bergerak semampunya kita. Kita coba mulai dari kelompok yang pertama, masuk kelompok 2 yang coba di masing-masing pos. Kelompok 1 lebih cepat bergerak, pos 1. Oke. Nah, kelompok 2, 3 itu dari belakang. Kelompok 2, 3 itu dari belakang. Pos masing-masing silakan. Dari belakang, silakan emang. Cepat, semampunya kita. Oke. Bergerak lebih cepat. Ya. Stop. Kelompok 2 maju. Pos 1 untuk kelompok 1 maju ke pos 2 itu gerakannya push up. Silakan mulai kelompok 1, kedua. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Lanjut terus. Kelompok 2 jalan terus semampunya kita. Tidak sanggup, berhenti. Lanjut ke gerakan berikut. Oke, berikut kelompok 3. Bergerak ke pos masing-masing. Ya. Kemudian ya silakan lebih cepat. Kakinya belakang lagi sedikit, kakinya belakang lagi. Kakinya diangkat, kaki belakang kedua. Kaki diangkat. Iya. Oke. Sampai bisa dibantu oleh teman ya. Dengan bantuan teman. Silakan bergerak kelompok terakhir. Pos ketiganya di sini. Pos terakhir. Bisa dibantu oleh teman. Ya, dari belakang saja Pe. Ikut saja dari belakang. Kaki belakang diangkat nona bertiga. Lagi. Angkat kaki di belakang, rapat. Kaki belakang rapat. Ya, diangkat. Oh. Iya. Lanjut. Terus Emon bantu temannya. Ya, perhatikan teman. Sesuai dengan kesanggupan kita. Cukup. Oke, bergerak ke pos masing-masing lebih cepat. Kelompok Emon ke kelompok terakhir. Belakang terakhir. Dibantu sama teman. Oke, silakan. Kelompok 1 sudah selesai. Ya, silakan teman perempuannya yang tahan. Oke. Tangannya belakang. Udah baik kurang ajar. Iya. Oke. Kita kalau capek jeda istirahat, bergerak ke gerakan lain. Ya, kita. Oke, bergerak terakhir. Silakan. Oke. Oke, cukup. Sudah terakhir ya. Rekam. Empat gerakan kita sudah lalui masing-masing ya. Tentu masing-masing kita pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Betul ya? Kekurangan kelebihan kita dalam gerakan pasti ada. Masing-masing kita tentu kembali dari 4 gerakan itu kita merefleksikan kembali ya. Bagi lembar refleksi di setelah kita melakukan gerakan ini, masing-masing kita bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada ya. Masing-masing gerakan, kelemahan saya di mana, kelebihan saya di mana, kesalahan gerak saya di mana, masing-masing melihat kita punya diri dulu ya. Masing-masing melihat kita.
dari keempat bentuk latihan yang kalian. Oke, ya, terus. Silakan baca, nyimak, masing-masing bisa refleksikan diri masing-masing. Oke. 2-3 orang bisa mewakili kita dalam refleksi pembelajaran yang terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Siapa? Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita coba refleksikan kembali, mereview kembali gerakan-gerakan mana yang masih kurang sempurna. Itu masing-masing kita sudah ada lembar refleksi masing-masing. 3 orang mewakili kita yang lain hanya melihat mana yang kurang kita perbaiki di kemudian hari, boleh di rumah juga bersama teman. Jangan silakan. Jadi Perasaan saya hari ini gembira karena semua aktif dalam pembelajaran langsung. ya, Kesulitan dalam gerakan adalah sit up dan kesalahan dan kelelahan dalam sit up. Cara memperbaikinya adalah berusaha terus agar bisa dalam melakukan gerakan sit up tersebut. oke, satu kali tepuk. Luar biasa. Orang yang berikut siapa? Osin, silakan. Perasaan saya hari ini saya merasa gembira karena bisa belajar bersama teman-teman. Kesulitan dalam pembelajaran gerak, back up, kesalahan dalam pembelajaran gerak, sit up. Cara memperbaiki kesalahan pembelajaran gerak harus berlatih secara aktif untuk memperbaiki gerakan yang belum kita bisa. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk Osin. Orang yang terakhir, 3 orang mewakili kita. Silakan, emang yang terakhir. Kesulitan dalam pembelajaran gerak, Push up, nanti di situ kemudian. kesalahan dalam pembelajaran gerak, push up. Cara memperbaiki kesalahan pembelajaran gerak adalah melatih terus-menerus. Oh, melatih terus menerus. 1 kali tepuk untuk Emon. 1 kali lagi. Oke, luar biasa. Kita yang lain tidak dapat kesempatan, terbatas oleh waktu, maka melihat kelemahan, kekurangan kita, lalu kita boleh pulang, bisa memperbaiki di rumah kita. Sebagai tindak lanjut, Anda perbaiki di rumah, gerakan mana yang masih kurang itu kembali dilakukan untuk memperbaiki itu ya. Sehingga segala macam sesuatu kita dilakukan dengan benar, baik, betul. Dampaknya adalah kita sendiri yang merasakan itu ya. Doa, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi keterlibatan kita. Sampai jumpa di minggu berikut. Kita dengan Upik senang lancar. Siap Siap. Masih semangat toh? Masih. Pak Guru akhiri, selamat pagi. Pagi.